Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaih Muhammadun wa alu wal mad'u lahu al-biladu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Para sahabat ngaji bareng Musola Al-Ikhlas, Majelis Ta'lim Al-Ikhlas RW 11, Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini di hari Ahad di tanggal ke-23 Ramadan bertepatan tanggal 23 Maret 2025 Masehi Miladiyah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat panjang umur, sehat walafiat, lebih-lebih nikmat kesempatan kita diberikan oleh Allah. Tadi pagi kita dibangunkan oleh Allah, kemudian kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita sejenak dimatikan oleh Allah, kemudian kembali pagi hari menjelang sahur tadi kita dihidupkan ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan kita, sehat kita, umur kita menjadi umur yang bermanfaat dan menjadi umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, hingga kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Para sahabat ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan hari demi hari berjalan. Tak terasa pula ketika kita berdoa mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan, di bulan Rajab dan Sya'ban yang lalu. Alhamdulillah kita disampaikan. Namun ternyata ya Allah, belum tentu ketika kita sudah disampaikan di bulan suci Ramadan, kita disempurnakan beribadah di bulan suci Ramadan. Artinya banyak saudara kita, banyak teman kita, banyak sahabat kita, bahkan mungkin dari teman ngaji bareng ada yang mungkin keluarganya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, pembelajaran bahwa usia maut itu hanya Allah yang tahu. Untuk itu mari kita patut bersyukur kepada Allah, gunakan sehat ini, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Nikmatani yunsian nas, ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama, nikmatus sehat, nikmat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan, kita gunakan untuk apa? Untuk berbuat baik, minimal menebar senyum, menebar kesenangan, menebar senang kepada orang lain. Kemudian nikmat yang kedua yaitu nikmat kesempatan. Nikmatul faragh, nikmat kesempatan. Allah berikan kesempatan kita tadi malam tidur. Kemudian Allah berikan kesempatan lagi bangunkan kita dari tidur kita sejenak, dari mati kita sejenak. Maka kesempatan ini yuk kita sama-sama nikmati. Al-fakir juga sama. Setiap perjalanan hidup pasti ada beloknya. Setiap perjalanan hidup pasti ada lubangnya. Pasti ada yang mengarahkan kita sengaja nggak sengaja ke arah ketidaktaat, ke arah yang berpotensi dosa. Tapi ketika diberikan kesempatan lagi oleh Allah, maka yuk kita sama-sama kita arahkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk mengarah ke hal-hal yang menjadi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu, mari kita berdoa khusus kepada saudara kita almarhum almarhumah
yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, yang Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Allah panggil, berarti sayang Allah di bulan suci Ramadan orang tersebut. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan ila ruhi almarhum syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan terdiri dari ra, mim, dad, alif, dan nun. Ra yang pertama kita maknai dengan rahmatum minallah, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kasih sayang Allah kepada kita. Allah berikan kesempatan datangnya bulan suci Ramadan, kemudian kita dipertemukan di bulan suci Ramadan, itulah bukti sayangnya Allah kepada kita. Maka dari itu, ketika kesempatan Ramadan datang ini, kita jangan sia-siakan. Ya, ibarat seorang ibu atau seorang ayah ketika dengan rasa kasih sayangnya memberikan kesempatan, nak, pokoknya kalau kamu ujian, setelah ujian kamu mendapatkan nilai terbaik, ranking 1 atau 2, ayah akan ajak atau ayah akan belikan baju, atau ayah akan ajak liburan ke Snow World atau ke pantai misalkan. Itu bukti kasih sayang Allah. Maka dari itu seorang anak yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan beribu-ribu pahala, mendapatkan hadiah berupa tadi, kalau dia ranking, kalau dia nilai terbaik, maka seorang anak pasti akan lebih giat belajarnya. Pasti akan ingin kesempatan itu diraihnya. Begitu juga kita dengan manusia. Allah berikan kesempatan Ramadan, ini adalah sebuah hadiah Sayyidus Syuhur, bulan yang sangat mulia dari 12 bulan yang tadi, yang diciptakan oleh Allah, maka kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk taqarrub ila Allah, dan kita raih rahmatun minallah, rahmat dari Allah. Huruf ra yang pertama, Ramadan. Kemudian setelah ra, huruf mim. Mim yaitu maghfiratum minallah. Dengan kasih sayangnya Allah tadi, kemudian Allah juga buka pintu ampunan dari Allah. Karena Allah maha mengetahui hamba-hambanya ini banyak khilaf, banyak dosa, maka buka pintu maghfiratum minallah. Maka sama, gunakan kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Bahkan tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW ketika di asyara awakhir Ramadan, di 10 malam akhir Ramadan, wabil khusus di malam-malam ganjil akhir Ramadan, kita senantiasa dianjurkan berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim, engkaulah maha pemaaf, maha memuliakan. Tuhibbul afwa ya Allah, maka berikanlah ampunan kepadaku ya Allah. Berikanlah maaf kepadaku ya Allah. Fa'fu anna ya Allah, berikanlah maaf itu kepada hambamu ini ya Allah. Ya Karim, wahai zat yang maha mulia. Masya Allah. Kemudian ra, mim, do. Domamum bil jannah. Allah akan menjaminkan surga bagi hambanya yang ketika Ramadan berubah dirinya dari yang minus menjadi yang plus, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, apalagi dari yang sudah istiqomah, sudah baik, terus menjaga keistiqomahannya lebih baik lagi. Ya, kalau bagi kita yang amatiran, mungkin yang tadinya di luar bulan suci Ramadan, kita kotori hati dan pikiran kita dengan bersuuzon kepada sesama mungkin, maka di Ramadan ini yuk kita rubah.
kita husnuzon, kita isi pikiran dan hati kita dengan prasangka baik kepada teman kita. Begitu juga prasangka baik kepada Allah. Husnuzon. Dhamamum bil jannah. Maka Allah akan memberikan jaminan surga kepada kita yang berpuasa. Ro, ma, do. Ada alif. Alif ini adalah amanum minan nar. Masya Allah. Ketika kita menjalankan puasa dengan kekhusyuan, dengan berserah diri kepada Allah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanannya, keyakinannya, wahtisaban, dan penuh kepasrahan, pasrah diri pada Allah. Walaupun saya banyak dosa di luar bulan suci Ramadan, ketika bulan suci Ramadan saya mengimani, saya percaya Ramadan ini sebagai penggugur dosa, maka Allah akan ampuni dan Allah akan jamin kita ke surga. Allah pun akan hindarkan kita dari api neraka. Amanum minan nar. Allah akan amankan diri kita dari api neraka. Masya Allah, begitu baiknya Allah kepada kita di bulan suci Ramadan. Maka tak heran Allah Subhanahu wa taala as-saumu li wa ana ajzi bihi, bahwa saum Ramadan ini adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku pun yang langsung akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Apa tadi balasannya? Yang pertama, dicurahkan rahmat dari Allah. Yang kedua, dibuka semua ampunan dari Allah. Yang ketiga, dhamamun bil jannah, akan dijamin umatnya masuk surga. Yang keempat, amanum minan nar, diamankan dari api neraka. Dan yang terakhir, nun, Ramadan, nun, nurum minallah. Ketika kita berusaha, bersusah payah di bulan suci Ramadan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, nurum minallah, maka hati kita, pikiran kita, jasmaniah, rohaniah kita akan diberikan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Lebih-lebih malam tadi, malam ganjil, malam yang ke-23. Itu pembuka tentang Ramadan. Jangan kita sia-siakan. Mas Yai Guru, saya baru berubah sedikit, nggak masalah. Selama itu ada perubahan baik, perubahan taat kepada Allah. Mas Guru, saya nggak pernah ke masjid di luar bulan suci Ramadan. Saya pengen ke masjid ini, nggak masalah. Saya pengen taraweh ikut walaupun cuma seminggu sekali, nggak masalah. Tapi ketika sudah taraweh seminggu, kemudian terlatih, maka di rumah jangan tinggalkan. Aduh, saya kalau taraweh berat di rumah. Saya berusaha, Mas Guru, melatih dan berusaha keras sholat 5 waktu. Walaupun di luar Ramadan saya kadang-kadang saya tinggal, kadang-kadang lalai. Bagi saudaraku-saudaraku yang masih seperti itu dengan masih berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bagus. Lanjutkan terus, lebih-lebih bisa ditingkatkan. Baca Quran seayat 2 ayat, salah nggak apa-apa, salah. Bagi orang yang sudah fasih membaca Al-Quran, didapatkannya pahala 1 huruf 10 kebaikan. Dan bagi yang teman-teman saudara-saudaraku yang membaca Qurannya masih terbata-bata, masih susah payah, mendapatkan tambahan kebaikan. Yang pertama, kebaikan membaca Al-Quran. Yang kedua, kebaikan dengan dia terbata-bata, dia latih dirinya, keraskan dirinya untuk pokoknya baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik, jamaah, teman ngaji, sahabat ngaji bareng yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi Ramadan kita di pertemuan ini, yaitu tentang Lailatul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana dalam surah Al-Qadar yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya anzalna, kata Allah,
kami turunkan suatu malam yang disebut dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahr. Coba. 1000 bulan. 1 tahun 12 bulan. Ya. 10 tahun baru 120 bulan. Itu 10 tahun. Berarti kalau misalkan 1000 bulan berarti kisaran berapa? 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Hampir 80 bulan, 80 tahun. Masya Allah. Asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari ini adalah Nabi Allah Muhammad SAW ketika berpikir tentang umatnya yang usianya pendek daripada umat-umat Nabi terdahulu, beliau bertahanus kepada Allah. Ya Allah, kita dalam tuntunan dianjurkan untuk berpuasa mengikuti umat sebelumnya atau terdahulu. Melakukan ibadah, kebaikan, ketaatan mengikuti umat terdahulu. Dan ada yang kita sempurnakan di dalam ajaran Islam ini. Contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh beliau pahala anugerah dari Allah adalah umurnya adalah dalam riwayat ratusan tahun, ribuan tahun. Ada yang 950 tahun, tambah 350 tahun setelah air banjir, berarti sekitar 1200, ada yang riwayat yang lain 900-an, 700-an. Tapi dari ini kita bisa mengambil pelajaran, Nabi Nuh sangat panjang usianya. Kenapa? Karena oleh Allah dianugerahi Nuh dengan umat yang sangat unik, sedikit, tapi menantang. Kata Allah, buat kapal Nabi Nuh. Karena umatmu sudah banyak membangkang, suatu saat akan aku turunkan azab berupa air banjir. Nabi Nuh buat kapal. Pakai apa ya Allah kapal itu? Pakai bahan-bahan kayu. Dari mana ya Allah, kata Nabi Nuh? Tanam dulu kamu. Masya Allah. Nabi Nuh berbuat kebaikan. Belum langsung diijabah oleh Allah. Tapi dengan suatu proses yang panjang. Menanam pohon. Katakanlah kalau pohon jati untuk membuat kapal, membuat perahu, butuh berapa tahun lamanya. Jadi yang kecil. Saya di tempat saya dari 2008 sampai 2025 ini, pohon jati yang tadinya mungkin segagang lengan ini, sampai sekarang mungkin baru 4 kali lipatnya ini. Sekarang jadi sepaha, masih kecil untuk membuat kapal. Karena kapal perlu lebar-lebar. Maka dalam riwayat proses penanaman sampai kayunya ini bisa ratusan tahun. 100, 200 tahun, sampai 300 tahun, sampai 400 tahun. Masya Allah Nabi Nuh diberikan pahala kebaikan oleh Allah SWT ratusan tahun. Begitu juga Nabi Yakub, puluhan bahkan ratusan tahun juga. Nabi Yusuf, puluhan bahkan ratusan tahun juga. Maka Nabi Muhammad SAW dianugerahi turunlah firman Allah Al-Qadar, surah Al-Qadar ini. Apa tadi bunyinya? Dianugerahi oleh Allah suatu malam yang sangat istimewa, malam Lailatul Qadar, yang apabila engkau berbuat baik, berbuat taat, menghidupkan ahya al-lailah ini, menghidupkan malam ini, khairum min alfi syahr, akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Keistimewaan yang pertama, Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan yang kedua Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Allah turunkan banyak para malaikatnya untuk melihat hamba-hambanya yang taat, yang mengerjakan amal soleh, kemudian mencatatnya. Lapor sebagai buku tabungan kebaikan. Dan ingat, malaikat diturunkan oleh Allah tidak hanya mencatat kebaikan,
tapi juga mencatat keburukan hambanya yang belum memperbaiki diri. Dalam hal taat, malaikat catat. Dalam hal maksiat juga malaikat catat. Tadi di awal, gunakan kesempatan kita sebaik-baiknya. Paksakan diri kita. Lanjutnya, warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mencatat semua urusan-urusan hambanya. Mencatat semua perlakuan masalah hambanya. Maka kita dianjurkan di malam Lailatul Qadar, ahya al-lailah, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan tahajud, dengan berbuat kebaikan, sedekah, lebih-lebih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar. Maka anjurannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwwun karim, memohonkan ampun diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Memohonkan ampun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyambung di kitab Bulughul Maram, di bab Kitabus Siyam, ya, lebih-lebih di Lailatul Qadar ini mengajak kepada para keluarganya, mengajak kepada anaknya, mengajak kepada istrinya untuk ikut serta dalam menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Dalam kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani ini disampaikan di hadis yang kita lihat 698. Wa an Aisyah dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyra min awakhir Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya al-lailahu wa iqadha ahlahu. Insyaallah. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, idza dakhala asyru min awakhir Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan memasuki waktu di akhir 10 di bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan kainnya atau jubahnya atau sarungnya. Artinya mengencangkan berarti lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, qiyamul lail, bersedekah, berbuat baik, taat, tahajud dan sebagainya. Kemudian lanjutannya, wa akhya al-lailahu, dan menghidupkan malam-malam ganjil atau malam-malam 10 Ramadan, dan wa iqadha ahlu, membangunkan keluarganya untuk diajak kepada ketaatan di malam akhir Ramadan. Masya Allah. Karena nyambung dengan surah Al-Qadar tadi, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar. Lanjutannya, bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka Allah berikan kita hamba-hambanya yang taat kepada Allah, salamun hiya hatta matla'il, keselamatan dan kesejahteraan hatta matla'il fajr, sampai turunnya atau terbitnya fajar menyingsing salat subuh. Maka anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahya al-lailahu, sebelum sahur 3:30 jam 3 kita bangunkan keluarga kita. Kita ajak wudu, kita ajak qiyamul lail, tahajud, menyambung tarawih dan witir, tahajud. Kemudian kita ajak berzikir sebagaimana zikir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Dari Aisyah pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ay lailatul qadri ma aqulu fiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan suci Ramadan di malam-malam akhir Ramadan, malam-malam ganjil, aku melihat beliau dan mendengar apa yang dikatakan dan dimunajatkan kepada beliau.
Apa mujad beliau? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena jamaah. Kalau sendiri Rasulullah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rawahu khamsah ghair Abi Dar. Washahahu at-Tirmidzi al-Hakim. Sangat sahih. Maka mulai malam ini, malam ke-23, kemudian nanti malam 25, 27, 29, yuk kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Siapa tuh kita dapat malam Lailatul Qadar? Kenapa? Karena setiap insan, setiap hamba, setiap umat pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ingat, apakah malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan catatan kita adalah catatan kebaikan, catatan ketaatan kepada Allah, catatan amal soleh kepada Allah, atau sebaliknya catatan maksiat, catatan dosa di malam akhir Ramadan ini. Astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah tadi kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, ibadah kita, tadarrus kita, amal soleh kita, perilaku kita di bulan suci Ramadan ini yang mengarah kepada taat kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan dan diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah SWT. Dan mungkin ada kesilapan, kesalahan kita di bulan suci Ramadan, baik kata-kata kita, perilaku kita, atau hal-hal yang membuat kita tak dosa kepada Allah, dosa kepada sesama. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya. Allah lunturkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf al-fakir. Mudah-mudahan bermanfaat pada kajian kali ini. Dan tentu kita ajak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Kita sendiri sebagai contoh keluarga, ukhuwah bagi istri dan anak kita. Yuk kita ajak keluarga kita, anak kita, istri kita. Wa ahlikum min nar. Jaga keluarga kita, jaga anak kita dari dahsyatnya api neraka. Kemudian Allah menjaga kita dari api neraka, menjauhkan kita dari bala dan dosa. Dan jangan lupa, sudah di akhir-akhir Ramadan ini, tanggal 23, tunaikan zakat fitrah. Sama-sama. Saat sempit dan saat lapang, wajib hukumnya berzakat fitrah. Bagaimana kalau menunggu, karena dia ini adalah fakir miskin, kalau tidak punya apa-apa untuk dizakatkan, maka boleh menunggu, kemudian hasil dari pembagian mustahik zakat fitrah pakai miskin tadi, kemudian ia zakat fitrahkan sebagai bentuk niat memberkahi diri kita dan mensucikan diri dan harta kita. Demikian, mohon maaf, yang benar, yang sahih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yang salah, yang khilaf datang dari kedhaifan, kefakiran saya pribadi. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan hari ke-23. Amin.